Oke, Oke Sobat Handal, balik lagi di konten Ngolong Handal Studio. Seperti biasa ada aku dan Kang Afdal. Tapi kali ini kita mau coba menyajikan hal yang baru nih ya. Apa tuh yang beda, Wan? Nah biasanya kalau konten ngolong itu kita ngolong jembatan, tapi hari ini kita coba ngolong flyover. Oke, siap nggak? Siap dong. Jadi kita ada di bawah flyover Cimindi, Wan. Posisinya ya tentu dia ini flyover ini menghubungkan antara kota Bandung dan kota Cimahi. Kota Cimahi itu perbatasan atau gimana nih Kang? Nah iya perbatasan, Wan. Nah ini Kang sebagai orang Cimahi nih, udah lama juga nih di Cimahi. Oke. Nah, apa sih yang Akang tahu tentang flyover Cimahi? Jadi flyover Cimindi ini merupakan flyover pertama yang ada di wilayah Bandung Raya, Wan. Tunggu. Oh, Bandung Raya sih kan katanya ini Cimahi. Nah, jadi gini, Wan. Jadi sejarahnya dulu itu kota Cimahi itu bergabung dengan kota Bandung. Oke. Pada tanggal 21 Juni 2021 itu kota Cimahi resmi menjadi kota Cimahi gitu. Maksudnya kota Cimahi memisahkan diri dari kota Bandung. Kalau misalkan kita sebut sih namanya pemekaran lah ya sebutannya. Pemekaran. Makanya dari itu kenapa banyak orang yang bilang Cimahi itu adalah Bandung coret. Bandung coret. Atau orang Cimahi ketika ditanya tinggal di mana, akunya orang Bandung. Padahal tinggalnya di Cimahi gitu sih. Iya. Flyover Cimindi ini merupakan pertemuan, Wan. Pertemuan antara kota Bandung dan kota Cimahi. Bandung, Cimahi. Oke. Pada tahun 1980-an itu Jalan Raya Cimindi ini itu udah nggak bisa menanggung volume lalu lintas, Wah. Oh, kenapa tuh, Kang? Nah, itu salah satunya tadi. Pertama, ini kan jalur pertemuan. Terus kalau misalkan kita bergeser ke arah sana, itu ada namanya daerah industri Lewi Gajah, Wah. Di situ ada industri tekstil. Iya, tekstil itu ya. Kedua, ketiga di belakang kita juga ada stasiun Cimindi. Nah itu kan pusat-pusat pergerakan orang semua tuh. Nah selain itu ada juga di sini kan ada pasar Cimindi, Wan. Jadi kebayang lah gimana crowdednya Jalan Raya Cimindi ini. Jalan Raya Cimindi ini. Makanya pada tahun 1990 sampai 1993 dibangunlah flyover Cimindi ini gitu. Secara umum nih, flyover ini terdiri dari 10 pilar dan 2 abutmen tentunya. Berarti ada sekitar 12 bentang ya, Wan ya. Dari kita nggak usah bahas lagi apa itu bentang, apa itu panjang bentang, apa itu panjang jembatan. Ini panjang jembatannya sekitar 500 meter. Panjang flyover ya loh. Kemarin kan ada postingan handal yang viral itu kan ya, tentang jalur dan lajur. Harusnya udah paham dong. Nah, menurut Akang nih, gimana sih pembagian lajurnya dari flyover ini? Jadi kalau misalkan flyover Cimindi ini di atas ini termasuk ke 2/2 UD, Wan. Apa itu artinya, Kang? 2/2 itu artinya 2 lajur, 2 arah, undefined. Undefined apa? Artinya tidak terbagi. Tidak terbagi oleh waktu. Oke, bukan. Tidak terbagi oleh median, Wan. Tidak terbagi. Jadi kalau misalkan nggak ada median, itu UD. Kalau ada median, D. Nah, kalau flyover Cimindi ini nggak ada median, makanya dia 2/2 UD gitu, Wah. 2/2 UD. Nah, kalau lihat dari strukturnya, flyover ini termasuk ke jenis jembatan beton prategang. Ya, flyover beton prategang. Nah, dengan girdernya sendiri itu termasuk PCI girder atau pre-stress composite e-girder. Benar. Kalau misalkan kita tahu e-girder dari mana? Girder, simpel aja sih, Kang. Coba kita lihat bentuk penampang si girdernya. Kalau kita lihat itu membentuk huruf I. Makanya disebut PCI girder. Nah, sedangkan PC-nya sendiri apa? PC-nya sendiri kan pre-stress composite. Nah, jadi kalau kita lihat nih, Kang, di dalam girder ini sebetulnya ada kabel atau tendon ya. Nah, tendon-tendon yang dipasang dari ujung ke ujung. Nah, tendon-tendon itu terdiri dari kabel-kabel baja yang disebut dengan strand. Aku jadi ingat mata kuliah beton prategang, Wah. Beton prategang. Karena dosennya sangat berkesan sekali. Kayak ada kenangan tertentu nih. Nah, satu lagi, Wan. Kenapa sih kita tuh harus dilakukan proses stressing kayak gitu, Wan? Biar apa sih?
Mungkin dari ini dulu ya. Sebetulnya ini kan panjangnya sekitar 30 atau sampai 30-40 meteran ya. Oke, berarti bentangnya sekitar 30 meteran ya. 30-40 meteran. Jadi bisa bayang sendiri. Ini dibuat di pabrik. Bawa dari pabrik ke sini tentunya dengan panjang 30 meter kalau dibawa sekaligus itu bakal menjadi PR yang besar kan ya. Agak susah juga. Bayangin, ada truk bawa girder 40 meter. Mau belok, gimana caranya tuh? Susah juga. Jalannya terbatas lagi gitu kan. Nah, makanya umumnya biasanya girder-girder ini dibawa ke lapangan pada saat pelaksanaan dalam bentuk bersegmen. Oke. Setelah itu baru dilakukan proses penyambungan dan stressingnya di lapangan. Betul. Nah, jadi dibawa ke lapangan, kemudian disusun, dipasang tendon tadi, kemudian ditarik, di stressing. Gitu loh. Balik lagi tadi, fungsinya apa sih? Nah, jadi ini ya, aku coba jelasin mengenai cara kerjanya ya. Ya. Seperti yang kita tahu kan, ketika balok dibebani beban lentur, bukan beban. Kalau lentur bukan beban. Sorry, dibebani dari atas gitu. Dari atas gitu kan. Dia akan melentur gitu. Dia akan melentur. Gitu. Nah, efek sebaliknya dihasilkan dari tendon ini, Kang. Ketika kita stressing atau tarik tendon ini, maka si girder ini akan melendut ke atas sebetulnya. Nah, akibatnya akan terjadi tegangan yang berlawanan. Ketika kedua prinsip tadi bekerja bersamaan, akan terjadi saling menghilangkan gitu kan. Terus apa lagi nih, Wan? Bisa terus kita lihat lagi nih, Kang. Di antar girder tuh sepertinya dihubungkan dengan plat ya. Aku bilang plat balok ya. Nah, itu tahu nggak sih, Kang, itu apa? Aku baru ingat. Ini namanya balok diafragma. Balok diafragma. Balok diafragma ini untuk menghubungkan antar girder supaya girder-girder tersebut ketika diberikan beban dari atas mereka bisa bekerja secara bersamaan gitu. Secara bersamaan. Jadi nggak ada yang kalau nggak ada girder tuh bisa aja kebayang satu girder ngelendut, yang lain enggak. Nah, dengan adanya girder ini untuk menyatukan kekuatan supaya mereka supaya mereka bekerja bersamaan gitu ketika diberikan beban. Selain itu, dia juga akan memberikan kekuatan tentunya ketika diberikan beban arah lateral. Oke, jadi intinya untuk mendistribusikan beban dan juga meningkatkan kekuatan. Betul. Oke. Kalau lihat dari pilarnya nih, Kang, gimana nih? Nah, pilar kalau misalkan kita lihat di sini pilarnya menggunakan pilar ganda sebutannya atau pilar portal mungkin ya. Portal ya. Karena di sini dia punya kakinya 2, Wan. Oh iya. Dengan bentuk penampang dari kaki pilarnya itu persegi. Nah, mungkin karena ini kan dibangunnya tahun 90-an ya belum seestetik sekarang lah bentuk-bentuknya ya. Masih ya normal lah. Penting fungsinya sih kayak gitu mungkin gitu. Gitu sih, Wan. Terus ada yang unik nih. Apa tuh? Di bagian sana di dekat perlintasan kereta api sana itu ada satu pilar yang posisinya itu nggak tegak lurus dengan as jalannya, Wan. Miring ya, kan ya? Kenapa tuh, Kang? Kok miring sih? Karena di situ penempatan pilar di sana itu mengikuti trase dari jalannya itu sendiri dan trase dari rel kereta apinya itu sendiri. Nah, terbayang kalau misalkan dibuat lurus, maka mungkin saja si kaki dari pilar tersebut akan berada di trase jalan atau trase rel kereta api sendiri. Gitu. Makanya dia ditempatkan miring gitu. Berarti kalau satu lurus, satu miring, berarti kan panjang girdernya beda-beda. Nah, betul. Pasti di bagian sana ada girder yang lebih panjang, ada girder yang lebih pendek, jadi sehingga panjang girdernya berbeda gitu, Wan. Oke. Nah, kita lihat nih, Kang, ada yang unik nih. Lihat kepala pilarnya tuh kayak ada coakan gitu ya. Oh ya. Jadi di bagian ujung dari girder itu di samping-sampingnya bagian bawahnya itu ada namanya stopper, Wan. Stopper buat apa tuh? Fungsinya supaya girder ini tidak terjadi pergeseran lateral pada girder gitu, Wan. Jadi sifatnya kunci gitu ya? Lah. Kunci stopper ini. Selain itu pasti di bawah girder ini ada namanya bearing pad ya. Bearing pad, iya, atau betul. Perletakan lah. Aku nggak tahu bentuknya apa, cuman nanti kita bakal lihat. Nah, selain itu tentunya di atas girder ini dia ada plat lantai yang menggunakan beton bertulang. Kemudian atasnya dilapis menggunakan aspal. Terus untuk sistem drainasenya supaya air di atas tidak menggenang, maka dibuang ke bawah. Di belakang kita nih ada pipa cucuran, Pak. Pipa cucuran ini yang berfungsi sebagai sistem drainase. Nah, kan kalau misalkan di sini, Wan, antara girder tuh ada celah kan sebenarnya. Betul. Nah, celah itu tahu nggak ada ditutup dengan apa? Expansion joint. Nah, betul. Jadi celah antar girder di sana itu akan ditutup dengan
adanya expansion joint atau shear noise. Nah, di bagian ujung pasti ada namanya abutment kan ya, ujung dari flyover ini. Ujung-ujung. Arah sana dan sebelah sana ada abutment yang dia mungkin materialnya nggak bisa kelihatan sih. Betulnya secara struktur mah ini mirip sama jembatan yang pernah kita review ya. Ya, jembatan Darulin ya nggak? Itu kan jembatan. Nah, cuman ini flyover. Dan mungkin supaya lebih jelas, aku bakal masukin diagram level elemen dari flyover Cimindi ini. Oke, sobat handal. Oke, sobat handal, itu tadi konten kita tentang flyover Cimindi ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau teman-teman ada saran ataupun kritikan buat kita, silakan tulis di komentar di bawah. Kalau suka dengan konten ini, silahkan like dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.